Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Ngaji Usul Fikih, tempat kita membedah fondasi hukum Islam dengan gaya ringan tapi tetap ilmiah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat HKI. Wah, kalau kamu udah sampai di episode ini, berarti kamu udah serius banget ngaji tentang sumber hukum Islam. Di episode sebelumnya, kita udah bahas dalil-dalil ijtihadi, kayak ijma, qiyas, istihsan, dan maslahah mursalah. Nah, sekarang kita akan lanjut ke 5 dalil ijtihadi lainnya yang sering disebut sebagai pelengkap tapi powerful. Sebelum kita masuk ke bahasan dalilnya, aku pengen tanya dulu, sebenarnya hukum ijtihadi itu apa sih? Itu adalah hukum yang ditetapkan melalui proses ijtihad, alias usaha serius seorang mujtahid untuk menetapkan hukum ketika dalil yang jelas atau masalahnya memang baru muncul. Ijtihad itu menggunakan ilmu ushul fikih yang diterapkan pada berbagai metode istinbat hukum. Jadi bukan sembarangan beropini ya. Jadi, walaupun nggak ada teks eksplisit dari Al-Quran atau hadis, para ulama tetap punya alat untuk menetapkan hukum. Betul. Bahkan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 105, Nabi diminta memutuskan perkara berdasarkan wahyu. Tapi kalau nggak ada wahyu langsung, ya disitulah pentingnya metode ijtihad. Oh gitu. Terus, apa saja dalil-dalil hukum ijtihadi? Pertama, istishab. Ini adalah prinsip yang menyatakan bahwa hukum suatu perkara tetap berlaku sebagaimana hukum asalnya selama tidak ada dalil baru yang mengubahnya. Misalnya seperti apa? Misalnya, kamu lagi puasa, terus lupa. Aku udah batal belum ya? Jawabannya, belum. Sampai kamu yakin batal. Oh, jadi prinsipnya kayak default setting ya. Nggak asal berubah kecuali ada alasan kuat. Betul sekali. Selanjutnya ada urf alias adat istiadat. Ini dalil yang menunjukkan bahwa kebiasaan masyarakat bisa jadi sumber hukum selama tidak bertentangan dengan syariat. Contohnya? Contohnya banyak. Kayak sistem mahar dan hadiah dalam pernikahan yang beda-beda tiap daerah. Atau model jual beli dan tawar-menawar yang jadi kebiasaan lokal. Tapi kayaknya harus hati-hati juga ya. Jangan sampai kebiasaan buruk malah dijadikan hukum. Nah, itu dia. Kebiasaan telat bayar utang misalnya, itu urf yang perlu tobat. Hehehe, oke. Dalil selanjutnya apa? Yang berikutnya ini agak klasik, yaitu syar'u man qablana. Maksudnya? Syar'u man qablana atau syariat umat terdahulu adalah hukum-hukum yang berlaku bagi umat terdahulu sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW dapat dijadikan rujukan jika tidak bertentangan dengan Islam. Apakah contohnya seperti larangan menikahi mahram dalam ajaran sebelumnya? Betul sekali. Contoh lainnya, konsep puasa atau larangan riba yang ditemukan juga di kitab suci terdahulu dan diadopsi dengan penyesuaian oleh Islam. Begitu. Kemudian, apa dalil ijtihadi yang berikutnya? Selanjutnya adalah Madzhab Syahabi. Madzhab Syahabi adalah pendapat atau fatwa hukum yang dikeluarkan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW ketika terjadi kasus hukum yang tidak memiliki jawaban langsung dalam Al-Quran, Sunnah, atau ijma. Para sahabat dianggap sebagai orang yang paling paham dengan ajaran Islam karena mereka hidup bersama Rasulullah SAW dan menerima ajaran syariat langsung dari beliau. Apakah semua ulama sepakat tentang kehujahan mazhab Syahabi? Beberapa ulama menerima mazhab Syahabi sebagai hujah atau dalil, sementara yang lain menolaknya. Contoh mazhab Syahabi seperti apa? Contoh pertama, talak 3 sekaligus. Pada masa Rasulullah SAW, kalau ada suami yang bilang, aku talak kamu 3 kali, tapi dia niatnya cuma 1, maka dihitung 1 talak saja.
Tapi saat Khalifah Umar bin Khattab melihat fenomena suami seenaknya menjatuhkan talak bertubi-tubi, beliau ambil sikap tegas. Kalau sudah bilang 3 kali, ya dihitung 3. Jadi sistemnya lebih melihat niat ya. Betul. Contoh lainnya, soal adzan salat Jumat 2 kali. Loh, bukannya azan cuma sekali ya? Memang betul, pada masa Rasulullah SAW adzan Jumat hanya sekali. Namun, pada masa Utsman bin Affan, adzan Jumat dilakukan 2 kali. Karena jumlah umat Islam semakin banyak, adzan tambahan ini dilakukan di pasar untuk mengingatkan kaum muslimin agar segera ke masjid. Wah, jadi ini memudahkan para pedagang, petani, atau pekerja lain agar tidak ketinggalan sholat Jumat ya? Tepat sekali. Nah, yang terakhir, sad jariah. Sad jariah adalah metode dalam usul fiqh yang digunakan untuk mencegah terjadinya keburukan atau kerusakan atau mafsadah dengan cara menghalangi segala sesuatu yang menjadi jalan atau sarana menuju perbuatan yang dilarang. Wah, contohnya seperti apa? Misalnya, larangan khalwat, padahal duduk berdua aja belum tentu zina, tapi dicegah karena bisa mengarah ke sana. Ini kayak prinsip emak-emak. Daripada kamu main ke rumah mantan, mending nyapu halaman. Preventif banget. Contoh lainnya, kayak larangan jual anggur ke pabrik arak. Anggurnya halal, tapi kalau tujuannya untuk bikin khamer, ya mending jangan. Jadi dari kelima dalil ini, istishab, urf, syar'u, man qablana, mazhab syahabi, dan sad jariah, semuanya punya peran strategis dalam menetapkan hukum yang kontekstual, tapi tetap syar'i. Dan semuanya menunjukkan bahwa Islam itu adaptif. Nggak saklek, tapi tetap punya prinsip. Tepat banget. Oke, Sobat HKI, terima kasih sudah dengerin sampai akhir. Jangan lupa nantikan episode selanjutnya. Kita bakal bahas kategori hukum syara dan hukum taklifi. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, dan tetap semangat belajar ya.